Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 82 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-16 kali. Untuk penyepraian kali ini Mimin akan menggunakan pupuk cair dengan kandungan unsur mikro dengan merek Vitaron Asal dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Asal mengandung magnesium ambo 3%, sulfur S1%, zat besi VEDT 3200 ppm, tembaga QEDTA 1600 ppm, sengzana DT 600 ppm, mangan MNE-DTA 1600 ppm, boran B 800 ppm, molibdenum Mo 120 ppm, buffer PI 1%, adjuster 1,7%. Vitaron Asal bermanfaat untuk memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus. Menjaga kadar klorofil zat hijau daun sehingga tanaman tetap dapat melangsungkan fotosintesis secara optimal. Kemudian Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan fosfat kalium dan boran. Dengan merek Kalinet dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Kalinet merupakan kombinasi sinergis unsur kalium dan boran, konsentrasi tinggi dalam bentuk katonik dan instan. Kalinet bermanfaat meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen serta daya simpan hasil panen. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Mempertahankan kondisi daun tua agar tetap berfotosintesis. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Dimalesh dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Dimalesh 18 EJ merupakan insektisida racun kontak dan lambung berwarna kuning, berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama kutu, seperti kutu thrips, kutu daun, dan tungau. Memiliki spektrum pengendalian hama secara luas, mampu mengendalikan hama hingga pada bagian-bagian yang tidak terkena semprotan. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif 200 gram L-azoxystrobin, 125 gram L-difenoconazole. Dengan merek Amistar Top dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Amistar Top merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif berbentuk pekatan suspensi, berwarna kuning muda, untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai. Untuk mengendalikan penyakit bercak daun Cercospora capsici, penyakit antraknosa Callithetricum sp. pada tanaman cabai. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Spreader mengandung bahan aktif alkifenol itaxylate succinicaster sulfonic acid sodium. Bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Diten AM 4580 WP dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Diten AM 4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif, yang bekerja secara kontak pada bagian yang terinfeksi. Diten dapat mengendalikan busuk daun, bercak daun, busuk buah, cacar daun, gugur daun, bercak ungu, mopok, karat daun, dan busuk batang. Kemudian larutan campuran dikocok hingga merata, hingga siap melakukan penyepraian. Spray ke seluruh bagian tubuh tanaman hingga merata. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa faktor penyebab bunga rontok dan solusinya. Dilansir dari bumikita.id, tinggi rendahnya produktivitas tanaman ditentukan oleh jumlah bunga produktif, yaitu bunga yang berhasil dibuahi lewat penyerbukan hingga menjadi buah. Pada tanaman yang menghasilkan buah, diantaranya cabai, tomat, semangka, melon, timun, dan lain sebagainya, masa berbunga merupakan fase yang paling rentan bagi tanaman,
serta penuh tantangan bagi pekebun. Bisa diibaratkan seperti masa-masa kehamilan pada seorang ibu, di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janinnya. Maka pada fase berbunga tanaman juga mengalami perubahan fisiologis dan hormonal yang berpengaruh pada kondisi tanaman secara langsung. Masalah yang paling umum ditemui adalah kerontokan bunga. Untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah, biasanya para pekebun disarankan menyemprotkan kalsium melalui daun. Seringkali langkah ini berhasil mengurangi kerontokan. Namun tak sedikit pula yang gagal atau sedikit berpengaruh. Sebenarnya kerontokan bunga tidak semata disebabkan defisiensi unsur kalsium. Ada beberapa penyebab lain yang harus kita ketahui sebelum menentukan solusinya. Faktor diantaranya adalah terbatasnya energi untuk metabolisme. Tak hanya manusia dan binatang yang butuh energi. Tanaman pun butuh energi yang cukup untuk berlangsungnya proses-proses metabolisme. Di antaranya membentuk organ mulai dari pucuk sampai akar. Membentuk senyawa pertahanan alami terhadap hama dan penyakit, untuk beradaptasi terhadap cuaca dan iklim, serta membentuk karbohidrat dan organ-organ generatif seperti buah dan biji. Fase berbunga merupakan peralihan dari fase vegetatif pertumbuhan menuju fase generatif. Saat itulah tanaman membutuhkan energi yang sangat besar untuk mempersiapkan pembentukan organ generatif. Jika pada fase peralihan ini tanaman mendapatkan energi yang cukup, maka pembentukan bunga dan calon buah akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika tanaman mengalami keterbatasan energi, maka tanaman akan mengurangi beban metabolisme dengan cara merontokkan bunga. Keterbatasan energi metabolisme bisa disebabkan karena terjadinya beberapa masalah yang membuat tanaman harus membagi-bagi porsi energi, antara lain cuaca dan suhu yang labil dan ekstrim. Ketika menghadapi kondisi suhu dan cuaca yang labil, secara alamiah tanaman harus selalu melakukan adaptasi atau penyesuaian diri agar dapat terus bertahan hidup. Proses adaptasi ini tentunya memerlukan energi. Semakin labil cuaca dan suhu, semakin sering tanaman harus beradaptasi, maka energi yang digunakan pun akan semakin banyak, sehingga tanaman harus menghentikan suplai energi untuk pembentukan bunga. Serangan hama dan penyakit. Ketika tanaman terserang hama dan penyakit, respon mereka yang paling awal adalah membentuk senyawa pertahanan alamiah agar tanaman dapat terus hidup dan tumbuh. Pembentukan senyawa pertahanan ini juga membutuhkan energi. Menggugurkan bunga merupakan suatu mekanisme alamiah oleh tanaman untuk mengurangi beban metabolisme demi prioritas bertahan hidup.